Berikutnya, kita mengenal distorsi kognitif ya. Apa sih distorsi kognitif? Jadi distorsi kognitif ini boleh disebut dengan cara dia berpikir ya atau sebuah sistem filter dalam pikirannya yang keliru ya. Nah, ada berbagai macam jenis distorsi kognitif. Setiap teoretikus itu memiliki karakter atau pembagian yang berbeda gitu ya. Ada yang mengkategorikannya 10, ada yang mengkategorikannya 13 gitu ya. Ada yang mengkategorikannya 17 gitu ya, macam-macam gitu ya. Nah, pada dasarnya sih satu sama lainnya tuh mirip-mirip gitu ya. Mari kita akan jelaskan satu persatu tentang distorsi kognitif ini ya. Jenis pertama dari distorsi kognitif adalah black or white thinking atau hitam putih. Berpikir itu hanya melihat situasi dalam dua kategori ya, tidak dalam kontinum, urutan berkelanjutan ya. Contohnya begini, jika saya tidak melakukan pekerjaan ini dengan sempurna, maka saya gagal total ya. Jika dia tidak membalas WhatsApp saya, berarti dia selingkuh gitu ya. Nah, ini adalah berpikir hitam putih. Kalau anak saya tidak membereskan mainannya, dia itu anak nakal. Hanya kategorinya itu saja, hitam putih ya. Nah, pada umumnya distorsi kognitif ini bisa jadi mengenai pada diri kita mungkin 5 jenis setiap hari itu ya. Dan kita perlu waspadai itu. Berikutnya, jenis distorsi kognitif yang lain adalah ramalan negatif ya. Di sini ya, ramalan negatif. Jadi ramalan negatif ini memprediksi masa depan secara negatif, akan terjadi hal mengerikan tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya. Gitu ya. Perlu dicatat di sini, kalau ramalan negatifnya sesuai dengan data, itu berarti nggak masuk distorsi kognitif. Misalnya begini, saya punya ramalan negatif nih, kalau saya sebagai mahasiswa semester akhir, saya nggak mengerjakan skripsi tahun ini, kemungkinan saya DO. Nah, itu berarti bisa jadi benar gitu ya, karena dia sudah di semester yang ke-14 misalnya ya. Udah di tahun yang ke-7. Nah, itu bisa jadi ramalan negatifnya benar dan dia perlu melakukan sesuatu ya. Nah, tetapi kalau ramalan negatif ini akan menjadi hal yang distorsi bila mana ramalan negatif ini terlalu cepat mengambil kesimpulan ya dengan sangat cepat gitu ya. Contohnya misalnya begini, kita baru aja bersin-bersih nih gitu ya. Kemudian kita meramal negatif, entar lagi saya akan ada di rumah sakit, kemudian akan dikelilingi oleh para dokter, kemudian saya akan meninggal gitu ya. Nah, ini kayaknya udah terlalu jauh gitu ya. Nah, contoh di sini adalah ramalan negatifnya nilai matematika anak saya hanya 6. Dia akan gagal menjadi sarjana teknik. Bayangin, nilai matematika anak yang mungkin usianya masih SD atau SMP, nilainya 6 tapi sudah diprediksi jauh-jauh dia akan gagal menjadi sarjana teknik. Ini juga prediksinya kejauhan gitu ya. Karena masih ada beberapa tahap lagi. Nah, berikutnya, distorsi kognitif berikutnya adalah mengabaikan hal yang positif gitu ya. Nah, ini biasanya seringkali terjadi pada pasien-pasien yang depresi atau pribadi melankolis itu paling senang, bukan paling senang ya, paling sering mengalami distorsi kognitif yang ini ya. Mengatakan pada diri sendiri bahwa pengalaman, perilaku, atau kualitas yang positif itu nggak masuk dalam hitungan ya. Contohnya begini, saya melakukan pekerjaan ini dengan baik, bukan berarti saya mampu, saya hanya beruntung. Atau misalnya dia sudah kerja keras, kemudian ketika dia naik jabatan, dia mulai berpikir kayak gini, ya saya naik jabatan ini mah cuma beruntung, si bosnya aja kasihan sama saya gitu. Padahal boleh jadi bukan faktor kasihannya, tapi karena udah dedikasinya atas kerja kerasnya, dan dia mengabaikan hal yang itu, gitu ya. Nah, berikutnya distorsi kognitifnya adalah alasan emosional, ya. Alasan emosional ini berpikir bahwa sesuatu itu benar karena perasaan berdasarkan feeling, ya, atau membiarkan perasaan yang mengarahkan penafsiran terhadap realitas sehingga mengabaikan bukti-bukti yang berlawanan, ya. Contohnya adalah anak saya berprestasi di sekolahnya, tapi tetap saja saya merasa gagal sebagai orang tua. Ya. Atau ada juga sih orang yang cerita pada saya bahwa, Pak, saya tuh kok punya perasaan yang kuat ya, kalau misalnya anak saya itu kalau setiap kali pulang subuh itu pasti dia kecelakaan, gitu ya. Dia punya feeling itu. Kemudian saya tanya, "Bu, selama ini anak Ibu sudah pulang subuh berapa kali?"
Dia bilang sekitar 7 kali, 8 kali. Kebukti nggak kalau dia tuh kecelakaan? Enggak. Nah, berarti ini alasan emosional aja, nggak ada data-datanya gitu. Tapi ada juga yang cerita pada saya bahwa, "Pak, saya tuh punya perasaan yang kuat bahwa anak saya di Jakarta ini pasti lagi ada masalah gitu. Nggak tahu, ini feeling aja." Coba ibu cek anak ibu, telepon anak ibu sekarang. Ternyata setelah ditelepon, bener ya, anaknya sedang dalam kesusahan, dompetnya lagi hilang gitu ya, kemudian ATM-nya rusak dan dia dalam kondisi sakit. Nah, ini alasan emosional yang pas gitu ya, karena ada faktanya ya, mungkin di sini ada semacam ikatan batin antara ibu dan anak. Nah, intinya adalah kalau alasan emosional ini ada data-datanya, maka nggak masuk dalam kategori distorsi kognitif ya. Tetapi jika tidak ada data-datanya, maka masuk distorsi kognitif. Dan penelitian terbaru adalah alasan emosional ini ternyata bisa muncul dari bakteri dalam usus. Bayangkan bakteri dalam usus Anda itu bisa mempengaruhi berpikir Anda ya. Nah, jadi hati-hati dengan bakteri usus karena dia suka ngirim sinyal-sinyal ke otak gitu ya. Kalau misalnya bakterinya ngirim sinyal-sinyal cemas, berarti tanpa ada alasan Anda tiba-tiba merasa cemas gitu. Kenapa nih kok tiba-tiba gue cemas gitu? Atau bakteri itu bisa mengirim sinyal yang membuat otak kita mengeluarkan perasaan sedih. Waduh, kok tiba-tiba gue merasa sedih, ini ada apa gitu ya. Ini jangan-jangan alasannya bakteri gitu ya. Baik, distorsi kognitif berikutnya adalah pelabelan ya. Pelabelan dalam hal ini adalah memberikan cap yang negatif, menetap dan menyeluruh baik pada diri sendiri atau orang lain ya. Tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang masuk akal. Misalnya adalah saya tuh emang bodoh. Ini tuh seolah-olah menetap dan menyeluruh sampai sepanjang hidup dia gitu ya. Atau dia tuh nggak bisa diatur. Seolah-olah ini tuh menetap dan nggak bisa berubah gitu. Seolah-olah sampai akhir zaman tuh dia tuh akan seperti itu gitu ya. Ini adalah labeling gitu ya. Misalnya kita juga melabel, wah dia mah anak nakal gitu ya. Kita tuh seolah-olah mencap bahwa dia tuh bakal nakal sepanjang hidupnya. Padahal baru aja dia kemarin tuh ngebantu kita cuci piring, misalnya ngebantu kita ngeberesin ruang tamu. Kita nggak anggap itu karena kita sudah melabel dia anak nakal. Nah, ini juga perlu hati-hati ya. Umumnya sih pelabelan ini distorsi gitu ya. Kemudian distorsi kognitif berikutnya adalah dibesar-besarkan atau dikecil-kecilkan. Ya, secara tidak wajar membesar-besarkan hal negatif atau mengecil-ngecilkan hal positif ketika mengevaluasi diri, orang lain, atau situasi. Contohnya mendapatkan penilaian kerja yang biasa-biasa saja telah membuktikan ketidakmampuan saya, ya. Atau misalnya di era sekarang adalah mengecil-ngecilkan, "Alah, udahlah nggak usah pakai masker, positive thinking aja, nggak akan kena kok," gitu. Kita udah jalan-jalan aja seperti biasa gitu ya. Itu terlalu mengecil-ngecilkan gitu ya menurut saya gitu ya. Yang akhirnya ketika dia keluar rumah kemudian nggak pakai masker, dia mungkin cipika-cipiki gitu ya, nggak taunya dia positif kena corona. Nah, ini juga repot gitu ya. Atau membesar-besarkan hal-hal yang kecil gitu ya. Misalnya Anda sudah, membereskan buku Anda sendiri gitu ya, tiba-tiba salah satu buku diambil oleh anak atau oleh ponakan atau orang lain gitu ya, tanpa bilang-bilang gitu ya, kemudian Anda marah besar gitu ya, sampai akhirnya merusak hubungan Anda dengan dia gitu ya. Ini juga repot gitu ya, udah besar-besarkan gitu. Nah, eee, kita lihat contoh yang lain, distorsi kognitif yang lain adalah mencari kambing hitam ya. Mencari kambing hitam ini kadang suka disebut juga dengan blaming. Seringkali itu menyalahkan orang lain gitu ya. Jadi fokus pada orang lain sebagai sumber dari perasaan negatifnya serta menolak bertanggung jawab mengubah dirinya ya. Pribadi antisosial paling senang mencari kambing hitam, narsistik juga paling senang mencari kambing hitam gitu ya. Jadi fokus, ini orang lain, lu yang salah gitu ya. Bisa jadi memang dia yang salah, tapi boleh jadi dia sebagian juga punya andil untuk salah gitu. Nah, ini terlalu fokus untuk menyalahkan orang lain ya. Contohnya adalah dialah penyebab perasaan saya menjadi galau seharian ini ya. Padahal bisa jadi dia yang melakukan sendiri kesalahan sehingga dia galau sendiri gitu, belum tentu orang lain gitu ya. Ya bisa jadi orang lain punya andil berapa persen, dia punya berapa persen gitu ya. Nah, distorsi kognitif berikutnya adalah personalisasi. Nah, kalau ini kebalikannya dari yang tadi. Kok tadi banyak nyalahin orang lain, kok ini banyak nyalahin diri sendiri gitu ya. Percaya bahwa orang lain berperilaku negatif karena dirinya atau melimpahkan sejumlah kesalahan atas kejadian negatif pada dirinya tanpa mempertimbangkan penjelasan yang lebih masuk akal atas perilaku orang lain atau kejadian tersebut. Contohnya perilaku anak saya jelek, semuanya itu karena kesalahan saya gitu ya.
keluarga saya sakit itu semua karena salah saya. Ya bisa jadi salah dia sebagian berapa persen, salah orang lain berapa persen ya. Tapi personalisasi itu banyak nyalahin diri sendiri. Atau personalisasi juga bisa kayak gini kejadiannya. Misalnya kita melihat di berita ada orang gitu ya dibawa dari rumah gitu ya, kemudian dinyatakan positif COVID-19 gitu karena dia batuk-batuk, sesak napas gitu ya. Nah kita yang nggak punya gejala kayak gitu merasa bahwa wah nih kayaknya bentar lagi saya yang kena nih, saya yang kena nih. Jadi mengaitkan segala sesuatu yang ada di dunia ini seolah-olah itu dirinya gitu ya. Kemudian distorsi kognitif berikutnya adalah harus atau mesti. Kudu, harus, pokoknya gitu ya. Ini juga kadang-kadang membuat perasaan kita tertekan gitu ya. Harus mesti di sini tuh maksudnya adalah memiliki gagasan yang tepat dan menetap tentang bagaimana dirinya atau orang lain tuh harus berperilaku ya. Dan melebih-lebihkan buruknya bila harapan tersebut tidak terpenuhi. Contoh dalam hal ini adalah seharusnya saya atau dia tidak melakukan sekecil apapun kesalahan gitu ya. Bayangin tidak boleh melakukan kesalahan kecil apapun. Ini udah repot kalau diharuskan kayak gitu. Tapi tidak semua harus mesti ini distorsi loh ya. Ada di mana harus mesti ini menjadi hal yang realistis. Misalnya ketika Anda sebagai seorang tenaga kesehatan ya dan kemudian Anda menangani pasien yang COVID-19 positif gitu ya. Ya Anda harus mesti pakai APD, alat pelindungan diri ya. Itu harus mesti yang make sense, yang rasional gitu ya. Misalnya begini harus mesti yang nggak realistis misalnya. Kita baru aja masuk nih program S2 ya. Di program S2 itu rata-rata tuh lulusnya itu ya 2,5 tahun atau 3 tahun. Kemudian kita mengatakan pada diri sendiri bahwa gua tuh harus mesti lulus dalam waktu 1 tahun. Gimana pun caranya gua harus lulus 1 tahun ya. Yang IQ-nya dia mungkin pas-pasan, belajar juga nggak rajin-rajin amat, tapi dia mengatakan pada diri sendiri bahwa gue tuh harus lulus 1 tahun, itu nggak make sense atau nggak realistis ya. Jadi harus mestinya malah bisa menjadi serangan balik yang membuat dia semakin tertekan gitu ya. Nah, distorsi kognitif berikutnya adalah filter mental ya. Filter mental ini memfokuskan perhatian pada satu detail negatif, tidak begitu melihat secara keseluruhan ya. Jadi di antara semua fakta-fakta yang baik, dia hanya melihat fakta yang buruknya aja gitu ya. Boleh dibilang mungkin ini seperti pepatah setitik nila merusak susu sebelanga gitu ya. Karena satu kesalahan kecil ini artinya saya melakukan pekerjaan dengan buruk ya. Misalnya dia ini seorang editor film gitu ya. Kemudian ada salah satu adegan atau salah satu scan yang salah, dia berpikirnya kayak gini, karena satu kesalahan kecil ini artinya saya melakukan pekerjaan dengan buruk. Sementara udah 99 scan yang dia sudah kerjakan dengan baik gitu ya. Atau bisa jadi aja ada mahasiswa yang salah satu nilai mata kuliahnya itu dapat nilai C ya atau dapat nilai D. Ya sisanya dapat A, B, A, B. Tapi dia fokus sama yang C, D ini. Karena satu mata kuliah ini jelek, artinya saya seorang mahasiswa yang buruk gitu ya. Nah, ini filter mental. Jadi hanya fokus pada satu detail negatif tanpa melihat adanya hal-hal yang sudah berhasil dia lakukan gitu ya. Nah, berikutnya distorsi kognitif yang satu ini adalah membaca pikiran, mind reading ya. Tatap mata saya gitu ya. Baca pikiran. Membaca pikiran ini maksudnya adalah percaya bahwa dirinya mengetahui apa yang orang lain pikirkan tanpa memiliki bukti yang cukup ya. Contohnya tuh pada kasus yang ini. Anda lihat gambar ini. Jadi ini tuh ada anak kecil, dia tuh belum ngomong apa-apa. Dia itu belum ngomong apa-apa tapi si ayahnya sudah mulai berpikir bahwa dia pasti mau bilang minta uang jajan lagi. Padahal anaknya belum ngomong ya. Dalam hati kecil anaknya tuh dia tuh pengen minta bantuan ayah untuk PR bahasa. Nah, ini adalah mind reading, seolah-olah kita tahu apa yang orang lain pikirkan. Misalnya begini, kita itu mau presentasi gitu ya. Kemudian ada salah satu peserta yang menatap kita gitu ya. Nah, kita tuh baru memulai. Kemudian kita mulai berpikir ini orang pasti mikir kalau gua tuh jelek deh presentasinya. Padahal orang ini belum ngomong apa-apa gitu, tapi kita sudah seperti membaca pikiran bahwa orang ini nanti akan mengejek saya, akan menjatuhkan saya atau akan mengatakan hal-hal yang negatif tentang saya di depan umum gitu ya. Padahal belum terjadi. Dia belum mengatakan apapun. Ini membaca pikiran gitu ya. Baik, berikutnya distorsi kognitif yang ini adalah pukul rata atau disebut dengan generalisasi gitu ya. Membuat kesimpulan negatif secara meluas berdasarkan kejadian tunggal yang jauh dari keadaannya saat itu. Contohnya misalnya begini.
Ada orang lagi rapat, kemudian dia dikritik sama temannya. Dia mulai berpikir bahwa kritikan rekan saya dalam rapat tadi telah menunjukkan bahwa setiap orang selalu ingin mengkritik dan merendahkan saya. Dari satu kritikan temannya, dia mengeneralisasi ke semua orang. Jadi semua orang di dunia ini sampai ke suku pedalaman itu akan mengkritik dan merendahkan saya. Kan ini terlalu generalisasi, terlalu meluaskan ya. Nah, contoh lain dalam generalisasi adalah ketika misalnya pasangan baru putus hubungan gitu ya. Apalagi dia baru diselingkuhin gitu ya. Ketika putus hubungan karena diselingkuhin, si orang ini bilang bahwa semua laki-laki di dunia ini adalah buaya gitu ya. Dia bilang semua laki-laki di dunia ini adalah buaya ya. Belum tentu ya. Bisa jadi kadal atau kucing garong gitu ya. Jadi nggak semua laki-laki itu buaya. Nah, ini juga mainnya main pukul rata. Atau pada orang-orang yang fobia juga dia melakukan ini, pukul rata. Dia punya kejadian yang mengerikan ketika dia pernah digigit sama anjing waktu kecil gitu ya. Tiba-tiba dia digigit sama anjing, dia kaget, dia teriak sampai mungkin gigitannya cukup parah. Dan dari situ dia mengeneralisasi bahwa semua anjing itu berbahaya ya. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah generalisasi gitu ya. Baik. Berikutnya adalah kacamata kuda ya. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan filter mental. Kalau filter mental itu satu kejadian, kalau ini beberapa kejadian yang negatif gitu ya. Jadi hanya melihat hal negatif dari situasi. Contohnya bawaan saya tidak pernah melakukan pekerjaan dengan benar, dia orang yang sensitif dan selalu buruk dalam bekerja ya. Jadi ini tuh banyak dilihatnya tuh negatif mulu, yang positifnya nggak dilihat gitu ya. Ini juga kacamata kuda gitu ya. Nah, itulah berbagai macam jenis distorsi kognitif ya.